Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Abrar dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan tahun 2022 semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas untuk mata kuliah Asbabun Nuzul, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan terkait contoh dari Asbabun Nuzul, yang mana ada contoh Asbabun Nuzul surat dan contoh Asbabun Nuzul ayat. Dan mari kita simak videonya. Oke, yang pertama ada Asbabun Nuzul surah. Di sini saya sudah mendapatkan 3 contoh Asbabun Nuzul surat. Yang pertama yaitu saya mengambil surah An-Naba, yang dimana surah An-Naba ini adalah jenis Asbabun Nuzulnya yaitu Asbabun Nuzul Mikro, karena ada periwayatan di dalamnya. Nah, periwayatan Quran surah An-Naba ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana orang-orang kafir Quraisy waktu itu mempertanyakan terhadap hari kiamat. Maka menurut Ibnu Abbas diriwayatkan olehnya seperti itu. Itu adalah asbabun nuzul mikro, dan itulah yang menyebabkan Quran surah An-Naba ini akhirnya turun. Artinya satu surah An-Naba itu ya turun karena peristiwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ini terkait orang-orang kafir Quraisy yang bertanya-tanya tentang berita akan hari kiamat. Kemudian yang kedua yaitu ada Quran surah Al-Mutaffifin. Quran surah Al-Mutaffifin ini didefinisikan sebagai asbabun nuzul mikro juga. Nah, karena ada periwayatan di dalamnya. Nah, diriwayatkan oleh An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Hakim dan Ibnu Hibban. Nah, di sini surah Al-Mutaffifin ini menjelaskan tentang kondisi penduduk Arab yang sering mencurangi timbangan saat berniaga dan berdagang. Jadi waktu itu ya ini diriwayatkan ya oleh beberapa imam, ada yang meriwayatkannya tentang bagaimana waktu itu bangsa Arab ketika berniaga dan berdagang mereka ada kecurangan di dalamnya. Jadi tidak serta suci dan bersih, ada kecurangan di dalam proses perniagaan atau perdagangan mereka. Maka dengan sebab itulah turunlah Quran surah Al-Mutaffifin ini. Jadi itulah untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu Quran surah Az-Zalzalah, yang dimana di sini kalau tadi kan mikro, tadi 2 buah mikro, kalau sekarang ini makro, yang dimana sebab turunnya itu diriwayatkan tapi tidak diriwayatkan secara zamannya ya, hanya saja dijelaskan karena ini asbabun nuzul makro ya, tidak ada periwayatan yang khusus. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi, kemudian juga ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan juga Syekh Muhammad Aman Al-Qarari tentang kondisi sosiohistoris orang-orang kafir Quraisy tentang hari perhitungan atau hari kiamat. Sama seperti contoh surat pertama, hanya saja di sini ya perbedaannya kalau tadi itu mikro, ini makro. Jadi tidak ada riwayat khusus kalau ini asbabun nuzulnya yaitu asbabun nuzul makro. Nah, disinilah mengapa ayat ini bisa turun, karena ada kondisi sosiohistoris bangsa Arab pada saat itu yang ikut mempertanyakan juga tentang hari kiamat tersebut. Nah, itu cukup untuk contoh dari asbabun nuzul yang surat. Kalau tadi kita sudah membahas terkait contoh asbabun nuzul dari surat, maka kali ini kita akan membahas 3 contoh lagi tentang terkait asbabun nuzul yang mana hanya tertuju pada ayat. Maka di sini saya mengambil ada Quran surah An-Nisa ayat 3, yang dimana Quran surah An-Nisa ayat 3 ini merupakan falsifikasi dari surat ataupun ayat yang diturunkan dengan asbabun nuzul makro. Jadi Quran surah An-Nisa ayat 3 ini makro, tidak ada periwayatan secara khusus. Maka di sini bunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adana alla ta'ulu. Yang dimana ini dijelaskan oleh Fazlur Rahman, ayat ini harus dipahami dalam konteks sosial sejarah pada kemunculan ayat tersebut. Masa ketika perempuan seringkali dipandang sebagai objek dan tidak diperlakukan secara adil.
Ayat ini diturunkan untuk memastikan pelindungan dan hak yang sama bagi perempuan. Itu adalah contoh asbabun nuzul ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari Quran Surah Al-Mulk ayat 13, yang dimana Quran Surah Al-Mulk ayat 13 ini merupakan asbabun nuzul mikro, karena ada periwayatan di dalamnya. Ayat ini turun sebagai respons atas sikap gunjingan kaum musyrik terhadap Nabi Muhammad SAW. Bunyinya yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas pada suatu ketika orang-orang musyrikin mempergunjingkan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menurunkan kepada beliau semua yang dibicarakan mereka itu. Lalu sebagian mereka berkata kepada yang lain, rendahkanlah suaramu agar kata-katamu tidak didengar oleh Tuhan yang Muhammad SAW. Maka turunlah ayat ini. Antara lain menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah kembali menjelaskan bahwa Dia mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang dilahirkan oleh hamba-hambanya, baik berupa perkataan, perbuatan, dan segala yang dirasakan oleh hati dan panca indera. Itu contoh yang kedua dari asbabun nuzul ayat. Contoh yang ketiga, saya mengambil ayat yang familiar dan populer, ini tentang perintah puasa. Saya rasa sudah banyak yang tahu tentang ayatnya, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, yang kita itu diwajibkan berpuasa di sini. Kutiba alaikumusiyam. Nah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini merupakan asbabun nuzul mikro ya, karena ada periwayatannya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Mu'az bin Jabal seperti berikut. Sebelumnya Rasulullah SAW menjelaskan puasa Asyura, yakni berpuasa 3 hari pada 8, 9, dan 10 Muharram. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Lalu pada tahun kedua Hijriyah, Allah menurunkan Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, yaitu perintah puasa wajib bulan Ramadan. Maka itulah tadi sudah kita jelaskan, ada 3 contoh asbabun nuzul surat dan 3 contoh lagi asbabun nuzul ayat. Dengan penjelasannya, dengan pengklasifikasian apakah asbabun nuzul surat atau ayat tersebut mikro dan makro. Kemudian juga tadi sudah kami jelaskan terkait banyak sekali periwayatan dari mikro dan penjelasan dari makro. Maka cukup sekian tugas saya pada hari ini. Semoga kita lebih dapat memahami kembali, lebih paham terkait pentakwilan, penafsiran dalam Al-Quran, asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu Quran lainnya, dan semoga kita tetap diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.